Karena suara pemilik akun ini jelek, fals dan tidak karuan. Jadi biarkan aku saja yang berbicara. Selamat datang di SR Channel. Dalam video tutorial kali ini, pemilik channel ini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah font, line spacing dan face line paragraf. Ingin tahu bagaimana caranya? Silahkan ikuti video tutorialnya. Namun sebelumnya, saya ingatkan untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, like dan komen agar channel ini dapat lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SR Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai apa fungsi dan kegunaan daripada font, line spacing dan first line pada suatu paragraf. Oke, pertama seperti biasa kalian harus buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Oke, setelah masuk pada lembar kerja yang kosong, di sini saya akan membuka salah satu file hasil dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, pertama saya akan membahas mengenai font terlebih dahulu. Font itu berarti tulisan atau huruf. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tulisan atau huruf terlebih dahulu. Yang ini kita normalkan dulu semuanya. Nah, setelah kalian selesai mengetik suatu tugas, di sini kalian boleh memilih berbagai macam jenis font sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya untuk mengganti font pada paragraf ini atau huruf pada paragraf ini, kalian tinggal sorot kemudian klik yang bagian atas. Di sini ada berbagai macam jenis font. Untuk mengetahui bentuknya di sini juga terlihat sangat jelas. Untuk dari font-font yang disediakan oleh Microsoft Word. Misalnya font yang seperti ini, tampilnya seperti ini. Untuk font yang lainnya kalian boleh memilih yang seperti ini misalnya, atau yang Times New Roman. Namun pada pengetikan yang resmi atau surat resmi itu umumnya yang digunakan adalah Times New Roman atau Arial. Ini Times New Roman. Sedangkan yang ini font berjenis Arial. Di sini kita akan mencoba menggunakan font jenis Arial. Nah, kemudian seperti biasa pada tutorial sebelumnya saya telah mengajarkan bagaimana cara menebalkan huruf atau kata. Di sini saya tebalkan dulu. Selanjutnya cara untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari font. Caranya seperti ini. Kalian sorot dulu, kemudian klik size yang di samping jenis huruf. Jadi di sini misalnya size-nya 20, ini size 18, 16, 14. Namun umumnya yang digunakan size 12. Cara yang lain untuk memperbesar atau memperkecil size daripada huruf yaitu klik segitiga yang berada di samping size. Klik satu kali maka size-nya akan berubah kelipatan 2 ya. Ini kita tambah lagi. Untuk memperkecilnya berada di samping decrease font size. Ini. Kemudian di samping daripada increase dan decrease font size, di sini ada change case. Change case ini fungsinya dia merubah format huruf yang sesuai keinginan kalian. Misalkan huruf pertamanya di sini huruf besar atau secara keseluruhan huruf kecil. Ini kalian lihat semuanya huruf kecil. Atau secara keseluruhan huruf besar, atau di setiap huruf pada permulaan kata menggunakan huruf besar seperti ini, atau boleh juga di setiap permulaan kata menggunakan huruf kecil. Oke, harap kalian paham sampai di sini.
namun umumnya kita menggunakan sentence case. Jadi sentence case ini pada permulaan kalimat dia menggunakan huruf besar. Jadi pada permulaan kalimat dan setelah titik dia akan berubah secara otomatis. Selanjutnya di samping change case di sini ada clear all formatting. Clear all formatting artinya dia akan menghapus semua format yang telah dibuat. Kemudian di sini ada text highlight color. Artinya dia akan memberikan warna pada background kata atau kalimat. Ini misalnya kita berikan background warna kuning. Boleh juga background warna merah misalnya. Namun ini jarang digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada font color. Font color ini adalah warna font atau warna huruf. Kalian boleh memilih di sini warna hurufnya warna apa, atau apabila kalian ingin memberikan warna huruf pada sebagian kalimat saja, kalian boleh memilih dengan cara memblok kata atau kalimat yang ingin kalian berikan warna merah. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada juga jenis strike stroke. Strike stroke ini berfungsi untuk memberikan garis tengah pada kata atau kalimat. Jadi dia tampilannya seperti ini teman-teman. Dan setelah strike stroke di sini juga ada subscript dan superscript. Tampilan daripada subscript ini seperti ini teman-teman. Tulisannya akan mengecil ke bawah. Sedangkan superscript tulisannya akan mengecil ke atas. Yang superscript ini biasanya digunakan untuk membuat tulisan meter persegi M angka 2. Maka yang angka 2 nya itu kalian blok, lalu gunakan superscript seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaannya melalui keyboard. Di sini saya akan ajarkan agar kalian bisa langsung tampak profesional dalam penggunaan Microsoft Word. Yang pertama, untuk memperbesar atau memperkecil huruf, ini kalian blok. Tadinya kita gunakan dengan cara mengklik ini font size, atau yang ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Untuk penggunaannya pada keyboard, kalian boleh menekan Ctrl Shift lebih kecil untuk memperkecil dan Ctrl Shift lebih besar untuk memperbesar. Jadi tekan Ctrl Shift, tahan, kemudian tekan lebih kecil, tanda lebih kecil pada keyboard untuk memperkecil, dan tanda lebih besar untuk memperbesar. Cara selanjutnya untuk merubah format font yaitu dengan cara menekan Ctrl D pada keyboard. Jadi tekan Ctrl, kemudian tahan dan tekan huruf D. Maka tampilannya akan seperti ini. Atau cara yang lainnya dengan cara mengklik tanda yang berada pada sudut bagian bawah. Kalian tekan. Nah, di sini tergabung semuanya. Ini cara merubah jenis font sama dengan yang di sini. Kemudian di sini ada font style, regular, italic, bold, dan bold italic. Regular itu normal, italic sama dengan yang di sini italic, artinya memiringkan huruf, sedangkan bold italic sama dengan yang di sini penggabungan antara penebalan dan miring. Sedangkan di sini ada size juga, size sama dengan yang di sini. Sini ada font color, font color itu sama dengan yang di sini. Underline style di sini sama dengan yang di sini. Nah, di sini underline style ada words only, artinya yang bergaris bawah hanya kata. Sini saya perlu jelaskan kembali perbedaan antara underline dengan underline words only. Apabila kalian menggunakan format underline seperti ini, maka yang bergaris bawah kata beserta spasi. Sedangkan apabila kalian menggunakan format underline style dengan jenis words only, maka yang bergaris bawah hanya kata saja. Kemudian di sini ada tambahan efek juga yang bisa kita lihat pada kotak dialognya. Di sini ada strike through. Dia modelnya seperti ini, sama dengan yang di sini.
dan ada double strike through. Dia artinya ada dua garis yang berada di tengah-tengah kata. Superscript yang ini dia sama dengan yang di sini, mengecil ke atas, sedangkan subscript sama dengan yang di sini, mengecil ke bawah. Untuk selanjutnya di sini juga ada efek shadow. Jadi di sini terlihat ada bayangan di belakang huruf, sedangkan outline dia memberikan garis luar pada setiap huruf. Emboss seperti ini, engrave seperti ini tampilannya. Small caps, dia small caps itu seperti ini teman-teman. All caps dia tampilan seperti ini, dan hidden dia seperti ini. Oke. Nah, di sini terdapat pilihan set as default. Set as default ini artinya dia akan secara otomatis memberikan format font sesuai dengan apa yang ada pada kotak dialog ini pada saat kalian memulai suatu pengetikan. Jadi di sini yang saya pilih huruf Arial, font style regular, size 12, font color di sini saya kosongkan saja, no color. No color itu artinya berwarna hitam. Underline style di sini none, artinya tidak ada, dan efek di sini saya tidak memberikan efek sama sekali. Kemudian tekan set as default. Ini muncul kotak dialog, do you want to set the default font? Kemudian pilihannya this document only atau all document based on the normal template. Di sini kalian pilih all document. Maka semua dokumen baru yang akan kalian buat setelah ini akan memberikan format seperti pilihan yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spacing. Spacing itu artinya jarak antara baris atas dengan baris bawah. Jadi di sini terlihat ada jarak, atau kita langsung contohkan saja. Di sini yang saya gunakan spasi 1,5. Jadi ini icon daripada spacing. Ini spasi 1,5, tampilannya seperti ini. Spasi 1 dia akan lebih rapat jarak antara baris atas dengan baris bawah. Spasi 1,15 seperti ini. Spasi 2 seperti ini. Ini yang biasanya digunakan untuk membuat suatu makalah atau karya tulis. Kemudian spasi 2,5, dan terakhir spasi 3. Namun yang sering digunakan di sini hanya spasi 1 sampai spasi 2 saja. Dan apabila kalian ingin menggunakan spasi yang lain yang tidak ada daripada spasi yang tampil di sini, kalian boleh mengklik line spacing option. Di sini line spacing option ada single artinya spasi 1, 1,5 artinya spasi 1,5, maksudnya 1,5 lines. Double artinya spasi 2. Nah, untuk menggunakan spasi yang tidak ada pada tampilan yang tadi, kalian klik multiple, kemudian klik add. Di sini kita ganti, misalnya yang kalian inginkan spasi 1,3, tekan 1 pada keyboard, kemudian koma 3, maka akan tampil seperti ini. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai first line. First line pada paragraf artinya baris pertama pada suatu paragraf. Dalam suatu paragraf pasti ada first line atau baris pertama. Biasanya orang sebut baris baru. Baris baru untuk pengolahannya itu dalam satu paragraf, orang yang belum terlalu paham mengenai aturan dan ukuran daripada first line biasanya hanya menekan tombol tab pada keyboard. Seperti ini tampilannya. Jadi ukurannya ini tidak sesuai ya teman-teman dengan aturan. Yang sebenarnya untuk first line itu ukurannya 1,27 cm. Jadi untuk penggunaannya kalian klik di sini, kalian letakkan saja kursornya pada paragraf yang diinginkan. Kemudian kalian klik di sudut bawah dari paragraf setting. Klik, maka muncul tampilan yang seperti tadi. Di sini ada first line. First line kalian rubah menjadi 1,27. Nah, inilah first line yang sebenarnya.
Oke, kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini. Beda dengan cara yang tadinya jika kita menggunakan tabulasi. Tekan tab. Ini ukurannya sangat beda teman-teman. Ini ada sampai di sini, sedangkan tabulasi hanya sampai di sini. Selain first line, di sini juga ada jenis pengolahan paragraf yang lainnya. Misalnya hanging. Hanging itu artinya menggantung. Kalian coba klik hanging. Kemudian di sini 1,27. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, 1,27. Jadi di sini baris pertama yang keluar, sedangkan di sini baris kedua dan selanjutnya yang akan keluar. Jika kita kembali pada kotak dialog paragraf, maka di sini ada berbagai macam pengolahan paragraf juga ya. Jadi di sini ada alignment. Alignment itu artinya perataan. Di sini ada left. Left artinya rata kiri, center, rata tengah, right, rata kanan, justified, rata kiri kanan. Sama dengan yang di sini. Sedangkan di sini ada left indentation yang di awal pengetikan ini kalian upayakan 0 umpamanya. Di sini juga spacing. Di sini kalian upayakan 0. Di sini kalian gunakan non saja dulu. Nanti pada saat digunakan atau betul ingin digunakan, barulah kalian klik first line. Kalau hanging juga jarang digunakan ya teman-teman. Di sini kalian gunakan format yang umum saja dulu, single. Nah, di sini sama dengan kotak dialog font yang tadi, ada set as default. Apabila kalian ingin menggunakan format ini sebagai aturan awal pada saat pembuatan suatu tugas, maka kalian klik set as default. Oke, kita klik. Di sini juga sama seperti yang tadi. Kita pilih yang di bawah untuk semua dokumen. Kemudian oke. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial dari saya mengenai bagaimana cara mengolah font, yaitu mengganti jenis font, ukuran, bentuk-bentuknya, serta bagaimana cara pengolahan paragraf dalam hal spasi dan baris pertama atau first line pada suatu paragraf. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Bye-bye.